Berapa omset kamu setiap bulan? Pak, 150 jutaan deh kayaknya. 150 juta per bulan. Tapi saya baca kan 1 M per tahun ya? 1 M per tahun itu salah. Maksudnya itu dari semua pendapatan yang aku dapat dari bisnis dan konten kreator itu 1 miliar. 1 miliar? Nggak, setiap tahun 1 miliar. Oh oke. Karena 2 miliar ya? Hah? Karena 2 miliar gitu ya? Nggak, maksudnya Wah, hari ini kedatangan seorang narasumber. Saya kayaknya pernah interview. Aduh, ada anak juga masih kecil, dia yang main banyak wayang. Anak muda suka wayang seperti kamu. Ada berapa anak kecil deh, tapi semuanya banyak kan anak juga pintar-pintar anak saya pernah interview, termasuk kamu ya, Ryu ya. Saya benar nggak sih sebut namanya Ryu bener? Bener Ryu ya. Namanya Jepang banget ya Ryu ya. Kenapa? Karena papa suka Jepang atau kenapa? Mama waktu hamil aku ngidamnya Jepang, padahal aku asli Indo kok. Oh gitu. Ini saya aneh loh, kamu itu seperti kayak kesannya ngobrol sama bapak-bapak loh, bukan sama anak kecil umur 10 tahun. Kenapa tuh? Karena kamu tuh sangat matang sekali. Nggak kayak anak-anak kecil yang biasanya kan mungkin distracted atau bagaimana, tapi kamu sangat matang dan sangat serius dan juga sangat pede. Nah Ryu, kamu ada YouTube channel kamu, ada Instagram dan lain sebagainya. Dan kamu juga pernah muncul di beberapa podcast, ngobrol tentang kamu punya bisnis, cara mulainya gimana dan lain sebagainya. Oke, saya mau tanya ini deh, kenapa di antara kamu punya angkatan, teman-teman kamu dan lain sebagainya, kamu sendiri kok yang bisa berbeda, mau menjadi seorang businessman dari kecil, mempunyai hati mau jadi entrepreneur, kayak sangat dewasa, sangat matang, itu kenapa sih? Kuncinya di mana? Ya aku bisa jadi pebisnis ini sih gara-gara aku dari kecil tuh sering dibawa mama papa itu ke kantornya. Jadi aku tuh ngeliat gimana orang-orang kerja. Terus waktu aku umur 7 tahun itu aku dikasih kado ulang tahun franchise ayam goreng crispy gerobakan. Tapi tutup 3 hari gara-gara aku nggak jagain. Aku sibuk sekolah dan main. Kalau di dunia konten kreator ini, karena aku dari umur 5 tahun tuh suka videoin diri aku sendiri, parodiin mama papa kalau lagi kontrol sama customer, kontrol sama karyawan atau meeting gitu. Tapi maksudnya gini makanya tadi 5 tahun ya pengen bikin video. Itu dari mana? Keinginan tersebut datang dari mana? Tiba-tiba muncul atau ada inspirasi atau bagaimana? Ya nggak tahu, tiba-tiba aja kayak iseng-iseng aja karena aku ngeliat orang nontonin orang shorts itu, shorts kan dulu kan belum ada shorts, nontonin YouTube orang tuh kayak apa aku iseng-iseng coba ya? Aku iseng aja. Nah pas awal kamu pengen mulai masuk YouTube itu, kan orang tuh suka begini, aduh anak-anak jangan banyak sosial media dan main internet itu bahaya dan lain sebagainya. Di TikTok, makanya terutama TikTok lagi kan. Orang tua nggak pernah larang kamu kayaknya, aduh hati-hati lu nanti anak muda, anak kecil terlalu expose bahaya. Enggak sih, karena emang dulu papa juga konten kreator. Oh gitu ya, Jadi dia tetap mengawasin kamu ya dari awal ya. Tapi aku nggak bikin konten yang aneh-aneh. Ngerti. Maksudnya tapi papa mama ngawasin kamu apa yang kamu nonton dan apa yang kamu upload juga ya, benar ya. Aku emang dari dulu itu cuma boleh pegang HP Sabtu Minggu aja. Jadi pas itu awal bikin konten cuma Sabtu Minggu doang saja berarti ya. Sekarang udah boleh full dong? Nggak boleh tetap full. Berapa sering kamu pegang handphonenya sekarang? Sabtu Minggu aja. Terus kalau orang kontak kamu itu biasanya ada nomor kamu itu siapa yang pegang itu, dari kamu atau dari kami tim? Aku ada punya tim lagi. Nah, kamu sekarang ada berapa karyawan kamu? Karyawan aku di konten. Banyak semua lah, perusahaan kamu semua. Kalau di bisnis, enterprise kamu. Kalau di bisnis ada bagian kasir, waiter, ada 2. Habis itu ada bartender sama dapur belakang, admin sama anak konten ya. Itu 6 ya? Iya 6. Kalau di tim aku itu di F&B ya? Kalau di tim aku ada 3. Ada bagian kreatif, editor sama videographer. Videographer. Nah, kamu kan baru umur 10 tahun. Saya aja umur saya udah 48 tahun, mungkin lebih tua dari papa kamu, merasa mempunyai tim itu susah. Paling susah tuh biasanya menurut saya adalah menghandle manusia. Kamu sendiri bagaimana nih menghandle kamu punya tim? Kamu masih muda, orang apa nggak bilang ini, lu nggak tahu apa-apa, bocil dan lain sebagainya. Iya pastinya gitu. Ada beberapa karyawan yang gitu, tapi aku coba nasehatin pelan-pelan. Nih contoh aku nasehatin itu biasa aku jelasin kalau kita nih kayak contoh ya, kita nih satu kapal. Kalau misal mereka nggak mau ikutin aku bakal jatuh kan. Dan mereka kan kerja di tempat aku. Kalau aku jatuh kita semuanya jatuh karena kita satu kapal. Mereka jadinya nggak bisa kerja di tempat aku. Dan mereka dengerin kamu. Mereka nggak merasa nggak menganggap kamu meremehkan kamu dan lain sebagainya. Enggak sih. Wow, Terus orang tua kamu ikutan kamu dalam bisnis ini nggak? Atau kamu benar-benar full? Ya, aku sih authority? Kan masih anak-anak. Jadi pasti semua ini masih dibantuin orang tua kok handle-nya. Tapi kamu yang make decision.
make decision buat bisnis jamu. Iya, enggak, maksudnya saya make decision setiap hari ini. Misalnya contohnya saya harus ke sini atau ke sana. Itu kamu atau orang tua kamu tanya-tanya orang tua kamu, masih advice daripada orang tua kamu juga. Masih ada advice-nya juga, tapi kadang aku juga yang nentuin sih. Diskusi bareng lebih tepatnya. Diskusi bareng ya. Susah nggak kerja sama orang tua? Enggak sih. Enggak ya. Makanya kan itu aneh sekali lagi. Banyak anak umur kamu kan merasa aduh saya nggak mau sama orang tua, pengen sama teman-teman dan lain sebagainya. Teman-teman merasa kamu itu nggak sih kayak aneh ya, karena ini kok omongannya terlalu bisnis, terlalu matang dan lain sebagainya. Iya. Teman-temanku sih enggak, karena aku tuh beda. Aku kalau ngomong sama orang dewasa, orang tua, remaja itu sama anak-anak beda lagi. Oke. Sama sepantaran beda. Cara ngomongnya beda, cara komunikasinya. Ngomongnya beda banget. Kalau sama teman-teman aku lebih gaul bahasanya. Kamu boleh gaul sama saya, boleh juga hari ini dong. Nggak usah terlalu serius kok. Kamu sama teman-teman hobinya apa kalau gitu? Ada aku biasa main sama basket, hobi basket, main game juga. Main game. Sama konten sih. Teman-teman juga ada yang content creator nggak? Teman-teman nggak ada sih. Nggak ada. Kamu pernah ngajak teman kamu, partner kamu di bisnis ini? Ngajak teman-teman partneran. Iya, kayak teman kamu, kita bikin bisnis bareng sama teman-teman kamu, bikin apa lah nggak tahu. Mereka nggak ada yang ngomongin bisnis. Nah itu dia. Kamu nggak pernah advice mereka, lo abis waktu lu ngapain sih terus main-main, lo bikin bisnis, bikin cuan dan lain sebagainya. Nggak, mereka paling nggak dengerin lah. Nggak dengerin. Tapi ada juga yang nanya bisnis kayak, kamu punya bisnis jamu ya udah, habis aku jawab oke. Oh gitu. Oke. Terus guru kamu malah jadi itu dong. Kamu lebih pintar daripada guru kamu berarti di sekolah dong. Enggak. Karena kamu udah ngerjain practitioner real life business gitu kan. Tapi enggak lah. Oke, kamu kan sangat terkenal, ya kan? Mungkin kamu ke tempat umum atau di sekolah punya banyak fans nih, pasti minta foto kamu sama lain sebagainya. Bagaimana sih menjaga nih Rio ya? Karena saya perhatiin kan banyak sekali orang tuh di dunia maya tidak bisa membedakan dengan dunia real. Kadang-kadang bisa kena ke emosi sama mental mereka, ya kan? Nah, kamu bagaimana menjaga keseimbangan? Jangan sampai kamu kena mentalnya. Jadi ya aku tuh caranya itu aku ngurangin main HP, main gadget tuh kan Sabtu Minggu aja. Karena kalau aku keseringan main game, keseringan main game di sosial media, tapi aku enggak sih. Aku tetap, kan sosial media aku konten kreator. Jadi aku tetap konten, cuma aku nggak pegang HP. Aku bener-bener konten tuh kan pakai HP konten. Aku nggak nonton dari HP konten. Oh, kamu nggak scroll, kamu cuma bikin aja terus kamu upload aja begitu ya? Aku nggak scroll, maksudnya? Kamu nggak ngabisin waktu apa tuh brain rot cuma scroll bukan gitu kan? Bukan scroll. Tapi kalau Sabtu Minggu biasanya aku juga nyari ide. Makanya itu buat bisnis kamu kan, buat bisnis content creation kamu, bukan yang kamu lagi iseng-iseng duduk nonton terus sampai habis. Oke. Jarang. Alright. Menurut kamu sendiri nih Rio ya, kan sudah banyak statistik, sudah banyak studi menunjukkan bahwa social media bisa sangat bahaya untuk seorang anak, terutama anak yang lagi growing up, ya kan? Menurut kamu sih bagaimana social media? Menurut aku sih nggak, tergantung ya anaknya gunainnya buat hal yang benar atau hal yang nggak benar. Contoh kalau anaknya buat nonton yang aneh-aneh atau buat nonton doang, kan ya sebenarnya nggak apa-apa asal anaknya itu masih ngerti, masih nggak nonton yang aneh-aneh. Apalagi kalau anaknya dari sosial media itu dibikin jadi konten, dia jadi konten kreator. Nah itu lebih bagus lagi sih. Tapi kadang-kadang yang saya pernah nonton dan saya pernah baca adalah kadang-kadang kita itu, contoh kamu tadi bilang, kamu tuh cuma scroll untuk nyari ide doang saja. Enggak juga. Kadang aku scroll nonton. Tapi kadang aku juga pasti nyari ide 50-50 lah, harus stabil. Nah, kamu kan terpapar pasti dengan apa yang kamu nonton dan konsumsi di internet begini, ya kan? Secara tidak langsung itu, cara social media itu meng-trick kita punya otak itu, bisa sangat gampang kita tuh jatuh ke candu social media. Dan juga ada satu tahu body image nggak? Maksudnya suatu perempuan merasa, anak muda perempuan ya, merasa aduh badan gue nggak sebagus dia, insecure, gue nggak sesukses. Contoh kamu Rio tonton video, kamu bikin video kamu, ada merasa kok gue 10 tahun tapi nggak ngapa-ngapain, ada feeling kayak begitu secara tidak langsung, bukan sengaja dibikin begitu, tapi orang nggak sadar begitu loh. Nah kamu sendiri pernah nggak sih merasakan momen-momen tersebut? Nggak pernah sih. Nggak pernah ya? Nggak pernah, karena aku tahu semua orang tuh nggak ada yang 100% sempurna. Semua orang pasti punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Dan cara aku ngatasinnya itu, ya aku main HP-nya Sabtu Minggu. Karena aku tahu efek buruk dari keseringan main gadget itu adalah aku bisa merasa sukses di dunia gadget itu, padahal aku nggak sukses di dunia nyata. Oh, that's very good. That is actually a very good statement ya. Kamu sudah sukses
di dunia maya tapi belum tentu sukses di dunia real ini ya. Benar ya, itu Maksudnya omong kamu ya. Di dunia apa ya? Dunia sekarang ini maksudnya kan. Bukan dunia game maksudnya. Iya. Di dunia game. Kamu kan pernah kena mental ya, in a sense. Sekarang kamu pernah hilang, kamu punya account, kena hack ya kalau nggak salah ya, atau kena colong lah itu begitu. Nah itu kan berarti ada efek ke kamu secara mental. Tapi ya mau gimana lagi? Itu waktu itu aku kehilangan 2 akun account. IG aku. Sama YouTube kan bukan? Enggak. Cuma IG doang aja. Oh TikTok sama IG. 30.000 sama IG 300.000 ya? 300.000 lebih. Nah Tuh terus aku sempet hampir berhenti konten, sampai down banget, sedih, sampai nangis di rumah. Tapi ya aku tahu kalau aku tuh, mama aku pernah bilang kalau 2 kali aku gagal, 3 kali aku harus bangkit. 3 kali aku gagal, 4 kali aku harus bangkit. Kalau enggak, selamanya aku bakal hancur aja sosial medianya. Makanya walaupun aku udah down, hampir berhenti konten, ya aku coba lagi, akhirnya bangkit lagi. Kan waktu itu 1-2 tahun baru 30.000 di TikTok sama 300.000 lebih di IG. Sekarang 4 bulan aku kejar lagi. TikTok aku udah 2,2 M sekarang. Sama IG udah 900 ribuan lebih. Dan ini semua kamu sukses di dunia maya dengan banyak followers, banyak fan dan lain sebagainya. Pernah membuat kepala kamu gede nggak? Apa maksudnya? Kepala kamu gede? Maksudnya pernah jadi sombong kayaknya, I'm not bad ya, I'm so good ya. Pernah nggak ada feeling kayak begitu? Nggak sih, karena kan aku tahu kalau aku nih belum sempurna lah. Nggak ada juga orang yang sempurna, dan aku juga masih ada panutan, idola, dan orang di dunia konten kreator yang jadi inspirasi aku. Siapa? Ada dua petinju. Ada 2. Aku suka petinju nonton malahan. Petinju. Kickboxer. Ada Bang Paris Fernandes. Saya kurang tahu dunia petinju, sorry ya. Yang dulu mukul pohon pisang loh. Yes, I remember that story. Aku suka dia karena orangnya emang humble, terus gitu. Kisah hidupnya keren sih, dari mukul pohon pisang, main tinju, abis itu sekarang jadi promotor. Sama satu lagi ada Aziz Calim. Begitu sih adalah kickboxer, professional fighter. Kamu suka kickboxing ya? Nonton. Nggak mau game ya, Kalau game kayak boxing gitu enggak, tapi kalau saya pikir bakal bener main kickboxing juga enggak latihan ya? Lagi ada rencana. Rencana doang sih. Oke. Nah, Rio, kamu tadi bilang panutan kamu tuh 2 orang tersebut. Dari papa sama dari mama, apa yang kamu pelajarin dari mereka? Papa mama ngasih aku banyak banget sih. Banyak banget pelajaran dari, kan papa tuh yang kenalin aku bisnis, dan mama tuh kadang yang nemenin aku, nemenin syuting, nemenin ke acara-acara. Banyak banget sih pokoknya. Jadi mereka panutan kamu di hidup ini. Kalau satu hari nih saya tanya, kamu mau jadi siapa? Orang itu masih ada sekarang ya. Let's say there's somebody you wanna copy, who will that be? Your role model in this world? Papa mama sih. Papa mama, wow, oke. Papa mama. Papa mama sekarang bangga nggak sama kamu punya achievement? Papa mama pernah bilang, bangga sih, bangga. Kayaknya bangga. Papa ngomong. Pernah bilang, Pernah bilang kan, berarti bangga dong. Dia paling bangga apa tentang kamu? Paling bangga ya aku bisa masuk ke podcast ini. Papa bangganya itu. Karena papa emang suka nonton podcast. Tuh. Kalau menurut saya kalau saya jadi orang tua kamu, saya bangga karena kamu hatinya sangat humble loh. You know what I mean? Maksudnya it's not about the followers, tapi kamu sukses, tapi kamu masih ada the English word is grounded, you know, like masih nggak sombong. Soalnya saya pernah ketemu banyak anak muda, tapi di waktu ada kamu, anak kecil, anak muda yang konten kreator sangat sukses, tapi sombongnya setengah mati, Rio. Contoh kamu, anak saya mau ngomong aja ya, ini anak datangnya pagi banget loh. Tadi bahkan saya lebih lambat daripada kamu. Setengah jam sebelum udah muncul. Kadang-kadang kalau konten creator lain enggak, saya nungguin mereka setengah jam terlambat, 1 jam terlambat, nggak pernah bilang sorry. You know, jadi kalau saya jadi orang tua kamu, saya merasa yang paling bagus tuh kamu hatinya sangat humble. Nah, gimana nih kamu maintain ya, biar kamu bisa terus humble pas kamu gede. Karena bisa aja loh, kamu masih kecil kan, nanti totonya, iya saya hebat loh, saya hebat. Kalau loh, mama, gitu. Papa ya bangganya karena itu aku bisa masuk ke podcast dan udah lumayan bagus di dunia entertainment ini dan bisa punya bisnis. Oke. Gimana kamu? Aku maintain biar tetap humble itu ya aku juga mikir ya, buat apa ya sombong tuh, kayak nggak penting. Buat apa? Karena ya ruginya juga di kita dikenal sebagai orang yang sombong, mendingan kita dikenal sebagai orang yang baik. Itu yang pengen kamu dapatkan, maksudnya itu adalah cita-cita kamu menjadi orang baik ya? Cita-cita aku ya ada banyak sih, konten kreator, pebisnis, pebasket. Kok kickboxer? Itu masih nggak full. Oke. Tapi makanya jadi kalau secara kamu sangat well rounded ya. Maksudnya kamu bukan cuma maksudnya kamu bukan cuma seorang yang pintar,
tapi kamu juga seseorang yang suka olahraga. Kamu juga bisa ada humor. Kamu tuh well rounded loh. Karena ada orang kan pikir, wah kalau konten itu mungkin ada orang cuma sangat geeky banget. Tapi kamu tuh semuanya bisa ternyata ya. Enggak juga sih. Apa yang kamu nggak bisa? Ya nggak bisa masih banyak. Kayak contohnya aku belum bisa sukses Ibu Grace Tahir. Bisnisnya. Ini humble-nya nih. Ini charming sekali. Nggak masalah. Oke, gini deh. Kalau kamu sekarang merasa ada satu kekurangan kamu tuh apa? Kekurangan aku masih di bisnis sih, lebih di bisnis karena aku belum bisa hitungannya. Oh, maksudnya kayak bookkeeping, accountingnya, finansialnya begitu? Finansialnya aku masih dibantu kebanyakan sama Pak kalau finansial. Kamu jurusan pengen apa jurusan kalau saya kuliah? Jurusan kuliah? Pengen apa? Kalau kayaknya sih content creator. Emang ada jurusan content creator sekarang di kuliah ya? Jurusan content creator, gak tahu. Tapi kalau ada aku bakal kayak content creator sih. Tapi kamu udah sangat bagus sekali, ngapain belajar lagi? Kamu lebih ngerti daripada guru-guru menurut saya loh. Beneran, guru bisa ngajarin kamu. Tapi menurut saya kamu udah dapat 1 juta sendiri tanpa ada guru tuh udah kamu jadi guru nih, bukan jadi murid nih menurut saya loh ya. Tapi aku tetap aja mau improve aja kan, nanti pasti banyak juga yang jadi content creator bisa kolaborasi atau apa, belajar satu sama lain. Saya pernah baca satu statistik ya, studi, survei. Dia bilang katanya kamu generation alpha kan? Saya punya anak kayak umur kamu. Dia bilang katanya generation alpha tuh semua pengen jadi bukan semua. Kebanyakan mau jadi content creator. Oke, saya tanya kamu deh, advice kamu. Soalnya kan gini, banyak orang lihat Rio, content creator kayaknya enak, kayaknya gampang. Saya sebagai content creator cuma merasa nggak gampang. Apa sih advice dari kamu sebagai seorang content creator kepada anak-anak kecil yang mau jadi content creator? Apa yang mereka harus sadarin masuk ke dunia ini? Kalau menurut aku jangan pernah takut untuk mencoba sih. Jangan pernah takut untuk mencoba selama postingan masih gratis. Gak apa-apa sih, nanti kalau ada yang ngehujat ya gak apa-apa, itu cuekin aja selama tidak merugikan orang lain. Dan ya kita juga nggak ada dapat efek buruknya sampai misalnya sampai dipukul atau apa, enggak kan, itu kan cuma kata-kata aja, nggak apa-apa. Selama posting masih gratis, coba terus aja, jangan pernah takut. Memang kadang-kadang kamu mungkin sangat orang yang sangat pede, secure. Jadi kamu kena hujatan kamu nggak pernah baca atau kamu pernah sering. Terus kamu oke aja begitu, nggak merasa ada down atau sedih? Ya nggak pernah sih, karena ya kadang kita juga perlu hujatan buat naikin engagement. Karena kan itu kan mereka juga komen kan, naik juga engagement kita, nggak apa-apa. Asal mereka nggak ngerugin orang lain dan ya cuma kata-kata doang, nggak apa-apa lah ya. Ada banyak yang hujat tuh, ada beberapa lah haters nggak apa-apa, cuekin aja. Kok bisa kamu begitu tenang sekali ya? Ya kan secara tidak langsung aku bikin mereka seneng kan, mereka kan seneng kan ngata-katain aku. Ya berarti aku bikin mereka seneng. Oke. Terus orang tua kamu pernah nggak sih mencoba filter lah, jangan sampai kamu kenanya yang sampai parah bang komentar dan sebagainya? Ada nggak mereka juga baca pasti kan komentar-komentar tersebut, orang tua kamu? Baca, tapi kalau ada yang bener-bener parah banget ya sampai toksiknya itu, ya itu paling di hide lah komennya. Kalau yang parah banget. Followers kamu yang banyak nonton kamu dan inspired by itu adalah anak kecil, anak muda atau orang tua, orang gede? Biasanya sih orang dewasa sih. Orang dewasa? Orang dewasa. Oh wow. Anak-anak juga pada nontonin aku. Tapi yang paling banyak itu orang dewasa? Lebih ya sama sih 50-50 sih. Oh oke. Orang tua juga ada, tapi kebanyakan orang dewasa. Oh wow. Kenapa menurut kamu ya? Kan orang dewasa mesti udah lebih tahu segala hal. Kok mereka malah terinspirasi sama kamu? Kenapa? Mungkin karena lewat FYP anak-anak juga, guru aku juga ada yang tahu di sekolah, ada ya mungkin mereka lihat konten aku menarik. Mungkin mereka lihat konten aku menarik. Karena aku juga ada strateginya juga gimana biar konten aku tuh dilihat menarik dan orang mau nonton sampai akhir. Tuh. Sebagai seorang anak nih, saya mau tanya POV kamu sebagai seorang anak kepada orang tua. Suka banyak nih miskom ya antara orang tua sama anak kecil, anak mereka sendiri. Gimana sih cara orang tua sekarang seharusnya menghandle seorang generation alpha seperti Rio? Ya pasti semua orang tua ada caranya sendiri ya. Ya semuanya itu tergantung orang tuanya sih. Ya tergantung. Kalau papa mama ya aku nggak tahu cara papa mama handle aku. Tapi dari kecil ya aku emang diajak ke kantor, terus dibatasi main HP-nya. Maksudnya gini, kalau zaman saya dulu orang tua saya kan paling gini, saya ngomong apa udah ikutin aja, nggak usah ada explanation, do it, ya kan? Mungkin zaman dulu juga orang mukul kan, zaman dulu ya. Zaman sekarang kan beda, anak generation alpha nggak bisa sembarangan ke zaman dulu punya cara pendidik. Maksud saya dari POV kamu sebagai seorang merepresentasi generation alpha nih. Menurut kamu generation alpha itu kayak apa sebetulnya sih karakter mereka?
Kalau untuk Gen Alpha, kan aku juga Gen Alpha aja, jadi aku tahu kata ya. Apa? Brain rot. Nah, brain rot. Mereka tahu brain rot stuff, aku juga tahu sih. Oke, maksud saya adalah kamu apakah generation Alpha tuh lebih kreatif kah dibandingin zaman sebelumnya? Enggak juga sih. Enggak, oh ya? Karena kan kalau dulu kan ada plus minus kan apa sih? Ya pasti ada perbedaan. Cuma kalau di zaman sekarang ini generation Alpha ini kan zamannya kan udah beda, jadi udah ada teknologi mungkin untuk jadi bantu. Iya untuk bantu. Jadi kalau misalnya lebih Ranju lebih males di zaman sebelumnya. Lebih males sih. Kayaknya karena kan udah ada teknologi. Sampai sekarang ada loh robot yang suruh nyapu ngepel gitu. Jadi kan pasti jadi lebih males. Kalau dulu kan nggak ada, jadi harus benar-benar kerja semuanya itu manual. How about instant gratification? Jadi pengen segala tuh harus instan, tidak mau proses. Itu suka ngomongin ke anak-anak muda sekarang. Menurut kamu setuju nggak? Enggak sih. Enggak. Coba explain kenapa? Karena ya itu semua yang kita dapatkan tuh kalau instan itu nggak ada artinya apa-apa. Nggak ada artinya apa-apa kalau tidak ada kerja keras yang dikorbankan. Tapi itu kan kamu sendiri ngomong kayak begitu. Bang, anak teman-teman apa kayak begitu juga teman-teman kamu? Atau cuma kamu doang yang berbeda memang? Enggak sih, ada beberapa doang, beberapa. Kalau teman-teman aku ada yang bilang harus ada hard work-nya lah. Saya setuju banget itu. Jadi ada hard work. Kamu kerja 1 hari berapa jam? Sehari, ada les juga paling konten. Waktu hilang itu IG bisa 4-5 jam. Kalau sekarang 1-3 jaman lah. Terus kalau kerjain apa yang F&B gimana? Apa kontrolnya? 1 minggu doang, kalau nggak pas hari libur. Jadi kamu hari libur 1 minggu tuh kerjain F&B, hari biasa kamu konten, les dan lain-lain. Tapi kalau hari Sabtu aku tetap ada les sih. Oh, tetap ada les. Lo sorry hari Sabtu loh. Kamu nggak ada waktu les hari ini? Hah? Kan ada les. Jam berapa kamu? Izin dulu. Oke. Thank you so much loh Rio. Nanti ganti hari. Ganti hari. Apa subjek favorit kamu di sekolah? Ada PE, olahraga sama maybe Mandarin. Kamu suka olahraga sekali, saya perhatiin ya. Tadi kamu sebut orang yang suka olahraga basket, suka nonton kickboxing. Saya kamu suka olahraga sekali tadi. Seru aja. Bermain pedal nggak kok gitu? Yuk kita main pedal. Ini lagi mau nyoba. Oh ya? Iya. Oke, Papa Mama main pedal. Nggak, lagi mau belajar bareng sama tim aku si Om Joni juga. Oke. Kali pedal lagi hot soalnya. Rio, menurut kamu, saya mau tentang bisnis ya. Bisnis jamu ini. Saya pribadi nggak gitu suka jamu loh jujur. Tapi jamu kamu lebih enak katanya, lebih tidak pahit ya. Sekali lagi menurut saya sangat menarik sekali karena umur kamu kalau bikin bisnis kayaknya nggak bikin jamu. Ya, aku ceritain ya gimana cara bisa bikin jamu. Awalnya waktu aku sakit itu, aku kan lumayan sering sakit. Dikasih lah batuk, demam, dikasih lah obat. Obat tuh ada efek sampingnya yang kurang baik kan. Akhirnya cobalah dikasih jamu. Aku bilang, ada nggak sih jamu yang enak, sehat, tanpa rasa pahit? Mama bilang, jadiin bisnis aja sekalian biar aku bisa minum juga. Nah, terus cerita lagi dong. Terus gimana? Akhirnya dibikin lah bisnis jamu itu. Nabung dulu tapi. Iya, nggak, resepnya siapa yang bikin itu resepnya? Resepnya biasa dari turun temurun, tapi aku tetap riset terus kan. Loh, kamu kan harus bedain resep yang biar lebih nggak enak, lebih nggak pahitnya itu. Berarti resep kamu sendiri dong. Resep aku sendiri, pakai gula singkong. Ya mau cobain sendiri kayak begitu semua. Oh wow, jadi setelah minum jamu kamu itu kamu lebih merasa sehat nggak? Lebih merasa sehat dan efek sampingnya juga malah baik kan. Jamu kan misalnya jamu ramuan jahe nggak cuma buat pilek doang kan khasiatnya, jadi lebih sehat terus gitu. Oke. Nah terus apa sih yang hal paling susah running a business seperti jamu tersebut? Pastinya kan ada orang-orang yang nggak percaya, dan aku kan jamunya kan bukan di jalan utama ya, jadinya aku harus tetap edukasiin produk jamu aku, karena kan orang ada yang mikir jamu tuh nggak keren, jamu tuh pahit, jamu tuh kuno. Aku udah coba sebaik mungkin buat bikin jamu itu keren, nggak kuno dan nggak pahit. Dan solusi aku bikin jamu aku nih kayak lebih modern tapi tetap ada vibes nusantaranya. Teman-teman kamu suka nggak jamu kamu? Ada yang bilang suka. Ada yang bilang nggak suka juga? Kayaknya nggak ada sih. Kamu bawa ke sekolah dong? Teman-teman saya cobain. Kadang mereka datang. Oke. Mereka datang atau aku bawain gitu. Kamu sekarang mereka bilangnya enak sih karena nggak pahit. Anak-anak juga suka. Ada anak-anak juga yang masih 4 tahun nyobain loh. Iya, saya merasa emang itu problemnya jamu terlalu pahit buat saya tua aja masa pahit banget sih. Kamu sekarang dari bisnis ini boleh tahu nggak sih? Tapi kalau kamu nggak merasa nyaman nggak apa-apa loh ya. Berapa omset kamu setiap bulan? Pak, 150 jutaan deh kayaknya. 150 juta per bulan dari bisnis yang jamu ini. Kalau dari bisnis content creator kamu berapa sebulannya? Sebulan ya content creator
Aku kurang tahu sih, karena kan AdSense gak pasti, tergantung konten aku ada yang booming gak, endorse juga gak pasti. Tapi saya baca kan 1 M per tahun ya? 1 M per tahun enggak, aku mau klarifikasi sekalian boleh kan? Iya boleh. Itu 1 M per tahun itu salah, maksudnya itu semua dari semua pendapatan yang aku dapat dari bisnis dan konten kreator itu 1 miliar. 1 miliar? Nggak, setiap tahun 1 miliar. Oh oke. Karena 2 miliar ya? Karena 2 miliar gitu ya? Nggak, maksudnya di umur 9 tahun kemarin tuh syukurnya bisa 1 miliar. Wow, that is amazing, you know, right? That's amazing because bisnis sekarang, terutama sekarang ini kan ekonomi nggak bagus ya. Maksudnya kamu bisa membuat satu lapangan kerja itu impactnya sangat luar biasa loh, Rio. Kamu ada rencana nggak memperbesar bisnis F&B ini? Aku rencana sih bulan depan udah mau grand opening cabang kedua, udah balik modal. Di mana? Di Gading Serpong. Oh wow, oke. Diundang nggak saya? Undang dong. Undang ya. Oke. Alright, I will come. Jadi rencana kamu akan memperbesar lagi dong bisnis ini dong. Sayang dong kalau enggak. Kan karena aku pede itu karena udah balik modal, terus udah pada yang bilang, kadang dikritik and saran bilang tempatnya bikin cabang baru dong, kalau enggak digedein karena aku kan cuma 1 lantai. Jadi ya orang-orang tuh kadang kesempitan. Bahkan ada orang-orang yang bilang kalau ngasih rating 1 gara-gara tempatnya. Oh, karena tempatnya doang. Gara-gara bukan tempat sih, keramaian dan tempatnya itu masih kecil. Berarti that's a good problem to have ya. Saya kasih kamu suggestion, saya nggak tahu kalau kamu perlu apa enggak ya. Saya perasa kamu tuh harus buka di paddle court sekarang loh. Saya jujur bikin booth itu kan sekarang suka banyak itu paddle court di mana-mana buka. Kalau kamu mau buka, kamu punya cabang di paddle court, let me know ya. Nanti saya kenalin sama yang punya paddle. Boleh, nanti kasih nomor teleponnya ke papa nanti aja. saya kenalin ya. Oke. Jadi kamu sekarang udah gak perlu uang dari papa mama dong. Kamu udah menghasilkan uang sendiri, gak perlu dong. Kadang ya, karena emang aku yang mau, bahan kadang aku bayar sekolah sendiri. Wow. Bayar yang per bulan 4 juta. Iya. Wow. Terus kadang aku bayarin mama makan, beliin mama hadiah. Oh wow. That's amazing, Rio. Nenek kakeknya masih ada hidup juga atau masih ada? Nenek kakek? Nenek ya. Masih ada. Terus nenek kakek juga tahu apa kamu kerjakan? Kalau ada ulang tahun aku ngasih kado. Aku sering ngasih kado sih. Kalau ulang tahun. Wow. Oke. Rio, story kamu benar-benar amazing dan saya bersyukur bisa ketemu kamu hari. Betul, saya pengen ajak anak saya datang, cuma anak saya adalah jadi nggak bisa datang. Saya bilang ini ada anak hebat, umurnya juga sama seperti kamu, jadi kayaknya harus belajar dari kamu. Dan nanti saya nontonin podcast ini kepada dia. Aku ada orang-orang yang bilang kalau bisnis aku jamu ini tempatnya kan kekecilan, terus karena 1 lantai, bahkan rating 1 itu gara-gara tempatnya nggak dapet tempat duduk dan lama, dan karyawannya juga masih kurang terlalu banyak. Jadinya aku mutusin buat buka cabang baru yang 2 lantai. Ini kan baru 1 lantai. 2 lantai ya? Iya, di Gading Serpong lagi tapi. Wow, karena orang-orang di Gading Serpong tuh ada yang belum berkesempatan cobain jamu aku, jadi aku buka lagi aja di Gading Serpong, tapi beda, agak jauh lah daripada yang sekarang. Kenapa nggak daerah biar ke selatan kah atau pusat? Karena kan gitu? Aku masih pemula ya, masih pemula, jadi ya aku pilih tempatnya buat kontrolnya itu yang lebih dekat. Kalau nggak nanti susah. Oke. Kamu akan branch nggak selain jamu, misalnya ke makanan dan lain sebagainya? Karena terkenal matcha kan gitu, matcha jamu gitu. Lagi coba dikreasiin tapi yang tetap sehat sih, nggak kayak matcha jamu nggak. Oke. Lo kan matcha sehat nggak? Matchanya pakai jangan pakai gula tapi nya. Kan ada. Nggak tahu ya, ini saya ngomong asal banget sih. Saya nggak tahu anything about cooking betulnya. Well anyway Rio, thank you so much ya. But semoga saya bisa ketemu kamu. Nanti pas kamu buka. Justru aku yang makasih udah diundang ke sini. Thank you so much loh. Ya, God bless you ya Rio ya. Yeah.